Sudah recording. Selamat datang yang mulia. Selamat Selamat datang. datang. Selamat datang di podcast 3P, podcastnya para pemain sepak bola. Asik. Para Le. penonton sepak bola tuh udah nggak main lagi kita sepak bola. Udah Oh iya tidak betul, kuat udah nonton aja. kaki dan paru-paru. Bapak-bapak Aduh, perokok tidak akan rokok tidak akan kuat bapak nanti. perokok dan sibuk kerja mencari Iya duit dan ngurus betul, anak tidak akan bisa bermain bola. Nonton bola lebih cocok dong. betul. Weh, Podcast nonton bola. kemarin baru aja Indonesia lawan Arab Saudi. Oh ya, Gila pertandingannya Tom. Goks. Le. Keren banget. Besok lo Indonesia lawan Irak. Gimana menurutmu Tom? Apakah ada ini Tom asa untuk lolos ke Lalu, Piala Dunia nih? semoga lolos sih. Keren kayaknya kalau lolos sampai Apa? kayak eh apa ya? Di tongkrongan tuh pasti lebih gampang nyari obrolan kalau Indonesia lolos. Iya kan? Membantu ada Peringkat anak FIFA nongkrongan peringkat apa? peringkat FIFA Indonesia peringkat FIFA Irak tuh 58, Indonesia 100 berapa ya Indonesia? 100 something lah, 129 kalau nggak salah Indonesia. Dua kali lipatnya. Dikali dua masih sisa loh. Dikali dua Irak tuh masih sisa loh. Le. Gila. Harusnya Ada sih yakin menang gitu Om? Yakin menang gitu Om? yakin kayaknya benar Apakah yakin? bisa kayak itu. Bisa Kenapa kayaknya. bisa yakin menang? Kenapa? Soalnya kan Indo sekarang lagi Arab Saudi 59 dah. Irak 58 loh, Pak pikir. Arab Saudi aja bisa kita kalahkan kemarin. Asik. Yoi bro. Yoi. Irak, kenapa aku yakin bisa menang lawan Irak? Karena Ya, kenapa? Indonesia tuh I, walaupun sama-sama hurufnya I depannya, tapi Indonesia tuh katanya lebih panjang dari Irak. Berarti Apa sih? Aku kira pemainnya katanya. kalau dari pemainnya serius jadi podcastnya Ci. Biar kita lucu-lucu aja. Nanti udah kita semangatin Indonesia menang lawan Irak. Ternyata Jiping kalah bikin menurutmu video klarifikasi nanti. menurutmu Tom, Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia apa ke round 5? Ini sekarang kan round 4 nih. Menurutmu gimana? Kayaknya sih Ini sekali-sekali aja mainnya, sekali lawan Arab, sekali lawan Irak, gitu aja. kayaknya sih gimana ya? Kalau dari kebiasaan negara kita kayaknya habis menang gembar-gembor, habis itu kalah dah. Habis itu nggak ada apa Tapi sih. ini kan beda Tom. Ini diaspora. Pemain diaspora ini kan budayanya berbeda. Dulu kan pemain-pemain Indonesia tuh budayanya berbeda sama pemain-pemain sekarang diaspora ini budayanya berbeda, Tom. Apa bedanya? Mentalnya tuh lebih baik daripada pemain-pemain Indonesia yang dulu, karena pemain-pemain sekarang kan lebih sering dia melawan pemain-pemain internasional. Asik, aku so tahu aja sini. dan katanya nih, menurut keyakinan saya, pemain-pemain Indonesia itu kan masih makan mie, masih makan gorengan. Ini budaya dari makan. Pemain-pemain di diaspora, pemain kita tuh ada pemain di Borussia Mönchengladbach, ada main di Lille, klub Prancis. Kemarin menang lawan AS Roma dia. Ada menang
ada main di Sassuolo. Kemarin habis menang lawan Lazio ya. Ada Taruh. Cremonese itu peringkat 4 pas sekarang Liga Italia. Apa? Main sama Jamie Vardy, James Vardy, Tom. Yoi Cremonese itu, Tom. Gimana ya, Pak? Taruh. Aku mau nanya, mereka main di klub-klub luar tuh emang pemain apa jadi nama yang ditaruh di squad member aja? Jadi starting line up apa enggak? Nah, gitu kan ada starting line up, ada substitute, ada yang kalau misalnya kita main PES tuh yang udah sama sekali nggak dibawa ke pertandingannya gitu loh. Ya, tidak masuk bangku cadangan. Ya, tidak masuk bangku cadangan. Gimana nih? Jadi ada si Cremonese yang main sama Jamie Vardy itu peringkat 5 atas lah kayaknya di Liga Italia itu. Emil Audero Mulyadi itu pemain utama starter, selalu main dan penyelamatan tertinggi sekarang di Serie A. De Gea kalah, semua kiper klub Italia kalah. Emil Audero Mulyadi itu nomor 1. Tapi sayangnya cedera di pertandingan terakhir. Jadinya tidak bisa main. Di lawan Irak nih nggak bisa main. Ya, di lawan Arab Saudi juga kan tidak main dia. Cedera soalnya. Padahal dia nomor 1 nih. Di Liga Italia tahu nomor 1 dia. Penyelamatan terbanyak. Digempur habis-habisan. Lawan apa dulu Pak? Jay Itzes di Sassuolo. Pemain termahal kemarin. Di bursa transfer kemarin. Pemain termahal ya. Dia starter. Calvin Verdong. Ya pemain favoritku di Indonesia sekarang dong, timnas Indonesia. Dia jadi back kiri. Oke. Dia main di Lille. Pemain starter juga, pemain di kemarin habis menang lawan AS Roma di Europa League. Siapa lagi di Borussia Mönchengladbach? Kevin Dix namanya. Kakaknya Kevin Kax. Dia jadi back starter. Nah, yang Kevin Kax tuh bersandar. Bangsat. Yang Borussia Mönchengladbach jadi back andalan itu serius. Kemarin habis menang di Copenhagen ya. Liga Denmark juara 1. Ya, habis angkat kalah deh. Ini pemain starter juga. Starter juga. Ada di Go Ahead Eagles. Dean James jadi back kiri. Kemarin baru menang Piala KNVB. Nah, dia mainnya di Go Ahead Eagles di back kiri juga. Tapi kalah bagus sama Calvin Verdong. Makanya selalu Calvin Verdong yang jadi starter di timnas Indonesia gitu. Siapa lagi ya yang starter? Itu aja sih yang biasanya starter kalau nggak salah ya. Di tim-tim Liga 1 sampai 5 Liga Eropa. Siapa lagi ya? Itu aja sih kayaknya. Berarti istilahnya kan aku ngerti bolanya nih masih sok tahu nih. Tidak sepenuhnya ya baru-baru. Berarti istilahnya kalau defense itu udah oke lah berarti tim Indo berarti ya. Iya dong. Oke. Oke lah, menaruh harapan besar nih. Ya, ngerti. Di back udah bagian belakang udah apa ya istilahnya kayak berani diadu lah gitu loh. Betul. Ya, ada juga di Utrecht. Utrecht tahu? Ini kan Belanda dulu, masa nggak tahu Utrecht? Belum tentu aku kalau nggak ngelewatin negaranya nggak tahu sih. Utrecht ada Miliano Jonathans. Ya, FC Utrecht. Miliano Jonathans tuh apa namanya dia? Apa? Masuk bangku cadangan lah, tapi nggak starter. Miliano Jonathans. Ya oke lah.
siapa lagi namanya? Aduh, lupa aku. Ada Adrian Wibowo, Liga Amerika Serikat. Main sama Song Hyung-min dia. Tapi dia kadang-kadang masuk bangku cadangan, kadang-kadang enggak. Tapi sering dimainin dia. Oh. Dulu main lawan Giroud ya. Dulu main sama Giroud ya di LAFC, Los Angeles FC dia atau Adrian Wibowo. Oke. Giroud sekarang pindah ke Lille. Dia main sama Calvin Verdong sekarang, si Giroud. Oh, Giroud. Giroud nggak ada darah Indonesianya, kayak yang gitu. Giroud. Enggak lah. Yang gitu-gitu, itu predator di kotak penalti sih Giroud. Itu kalau nyundul 99% gol Giroud sih. Tinggi, loncatnya tinggi. Badannya Tinggi gede. lagi. Itu dah. Gimana? Lebih membuatmu percaya akan menang Ya. kira-kira? Oke lah. Oh, nih yang kalau aku kan lagi googling pemain Indo nih. Ini aja satu yang tak tahu pemain Indo juga. Ole Romani. Main nggak dia besok ya? Main katanya. Udah sembuh. Kebanyakan Habis di-tackle sama Instagram selebgram liburan di Bali. Seperti Lamine Yamal cedera apa nggak paha agak Lamine Yamal tuh hebat sekali sih. Mentalnya 18 tahun loh, mentalnya gila. Ya, hebat lagi mana? Attitude aja kurang. Tapi hebat keren lah. Attitude-nya keren lah. Aku nggak setuju tuh kalau attitude-nya bilang kurang. 18 tahun pacarnya 20 lebih ganti-ganti lagi kayak akhirnya cedera pangkal paha tuh cedera pangkal paha tuh gara-gara kebanyakan juggling. Betul itu baru ya keren. Pokoknya Indonesia harus bang. Indonesia. Garuda di dadaku bro, harus menang sih Indonesia. Kalau Indonesia menang, aku yakin beberapa bulan ke depan tidak akan ada demo-demo. Ya sih. Harusnya sih ya. Harusnya sih ya. Kayak lagi sorak-sorai kan demo kan tergantung medianya lagi beritain apa aja. Kalau medianya beritain bola ratingnya gede, bola aja terus sebulan ke depan bola aja. Iya sih, bela sih. Iya sih, emang sudah seharusnya Indonesia masuk ke Piala Dunia lah. Biar pernah sekali lah kayak ya. Iya, at least lah sekali lah, dapat lah. Udah Tom, kita ke segmen kedua ya Tom. Udah kirim juga tadi tentang sepak bola juga. Tentang sepak bola juga. Podcast Fleksi Pemberitaan mana? Siapa aku yang baca ini? Kira. Oke, dari CTD Insider. FIFA jatuhkan sanksi untuk FAM terkait pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi. Serius? Indo nih? Oh, Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemain asing yang memperkuat timnas Malaysia mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Terbukti melakukan pemalsuan dokumen. Ketujuh pemain tersebut Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Emmanuel Javier Makuka, Joan Victor Brando Figuero, ya inilah pokoknya kita screenshotnya namanya susah kali namanya. Nah, itulah pokoknya. Selepas pertandingan yang dimenangi Malaysia dengan skor 4-0, FIFA menerima laporan terkait keabsahan sejumlah pemain tersebut melalui proses penyelidikan. Apa maksudnya? Diwajibkan membayarkan denda 350 Swiss franc, 7,3 miliar rupiah kepada FIFA.
Selain denda, pemain juga dijatuhi sanksi larangan beraktivitas langsung kegiatan sport. Karena ini apa penyebabnya itu apa? Kita tahu penyebab, men. Oh, ini ada yang komen. Penyebab apa? Penyebab apa? Penyebab dokumennya dibilang nggak Bisa bagus. diketahui. Oh, dia tidak ada sangkut pautnya sama Malaysia. Dia kan Amerika Latin tuh semua. Bapak ibunya, nenek kakeknya tidak Oh, ada gitu. dari Malaysia ya. Lahirnya nggak ada di Malaysia. Kemarin tuh kan dia menang lawan Vietnam tuh Hah? untuk kualifikasi Piala Asia. Akhirnya gara-gara masalah ini kemenangan yang kemarin 2-0 apa kalau nggak salah ya, berubah Hmm. jadi Vietnam yang menang 3-0. Oh, Bisa gitu, Tom. Hati-hati makanya, Tom. kok bisa nih? Hati-hati makanya kalau ke milih pemain pas jadi pelatih di PES atau FIFA. Kenapa? Glenn, tarlo. Jadinya ya 7 pemain ini nggak boleh main di negara udah dan tidak boleh main di klubnya. Ini kasihan kali itu. Dikembaliin juga nggak bisa? Maksudnya di naturalisasi balik ke Latin-Latinan tuh nggak bisa? Larangan 1 tahun tidak boleh bermain sepak Keren. bola. Kasihan ya. Kasih kayak Jadi Indonesia itu kan dijajah Portugis pertamanya, habis itu dijajah Belanda, habis itu dijajah Jepang. oke. Si Malaysia ini kan dijajah Inggris. Tapi masa pemainnya dari Amerika Latin semua? Harusnya kan nyarinya di Inggris loh. Kalau mau lebih make sense gak sih? Ntar loh, aku nggak ngerti. Berarti syaratnya kalau mau dinaturalisasi itu harus ada hubungannya sama Indonesia. Entah kakek neneknya atau bapak ibunya orang Indo gitu. Dan bukan hanya orang Indo, kakek nenek dari ibu atau bapak ibunya Hah? dari Indo, eh lahir pun di Indo tidak apa-apa. Oh, Karena FIFA itu menganut ius soli dan ius sanguinis. Ius soli itu kan keluarga negaraan yang didapat dari tanah kelahiran. oke. Gimana negaranya itu di situ dah bisa ngambil keluarga negaraan di sana. Kalau ius sanguinis tuh dari keturunan. Sebenarnya Indonesia itu kan menganut ius sanguinis, tapi karena rujukannya ini dari FIFA, kan FIFA tuh memperbolehkan ius sanguinis dan ius soli. Makanya kalau kakek neneknya orang Belanda tapi pernah lahir di Indonesia tetap boleh, Oh, asalkan ngasih oh, bukti bahwa pernah lahir di Indonesia gitu. oh, sampai sampai kakek neneknya aja yang Ya lahir hanya di 2 generasi. Indonesia. Ya 2 generasi aja. Kalau Oh, generasi ketiga tidak dihitung. oke. Kayak Jairo di The Wall itu kan eh generasi ketiga, kayak ada Hmm. Kevin Baker apa pemain sayap Lili apa tuh lupa, itu juga pemain sayap PSG itu ini ketiga, generasi ketiga juga gitu. Oh, berarti misalkan nih, kan sampai 2 generasi, anggap berarti kakek nenek lah Nah, ya. Kakek neneknya itu ya walaupun kakeknya itu orang Belanda, neneknya orang Belanda, tapi mereka ada lahir di Indo, boleh juga tetap nggak harus pemainnya yang lahir di Indo berarti. tidak harus, yang Oh, penting keren. ada hubungannya main itu yang kayak Ki bilang tuh dah. Oh, iya. Oke, keren. Berarti misalkan nih, misalkan Nah, misalkan ya, nah, Lamine ya, Yamal gitu kan main ke Bali, nah, ketemu nah, sama ya wanita cantik dari Banyuwangi kan biasanya kan ibu-ibu Banyuwangi gitu, terus, terus nah, membuahi ibu Banyuwangi itu dan lahir dia di nah, Indo, bisa jadi pemain timnas nah, berarti.
Bisa lah. Klan Min, yang mulia kalau ada yang kenal sama Lamin Yamal, bisa tolong dikasih kontak ke saya biar kita bikin apa namanya Apa public ayo? pemain timnas di sini. Kita sebarkan gen-gen Lamin Yamal, kan banyak ya ibu-ibu konon kabarnya kebanyakan berasal dari Pulau Banyuwangi datang ke Bali. Pulau Banyuwangi pulau. Kota Banyuwangi, apalah Banyuwangi itu pulau ya, Pulau Jawa, Kota Banyuwangi ya gitu. Pokoknya dari Banyuwangi datang ke Bali, terus biasanya lebih tertarik untuk menjalin suatu hubungan dengan bule. Nah, gitu kita bawa Lamine Yamal ke sini sebulan 2 bulan kita Ya, carikan cule lah, cule out. lah. Cule. Kita ambil spermanya aja. Ya, kita ambil spermanya aja kan. Satu tetes tuh Nah, udah berapa ratus tuh. Nah, kita kasih lah bagi-bagikan. Nanti ada yang kayak gitu men. Kalau Cina gitu gimana? nah, NBA Cina tuh gitu. harus Lamin ada NBA Cina. Ada men. Ada lah. Maksudnya sudah terjadi di NBA Cina loh. Dipabrikkan Ya, pemain-pemain NBA-nya di sana sih. Ya nggak heran. Ini Itu Malaysia aja 7 pemain loh dimanipulasi. Kalau buat pabrik gitu kan jadinya legal. Ya tidak heran sih. Ini loh yang heran, terlalu pengen menang ini loh Malaysia heran. ya Tapi ini sudah terbukti apa belum ya? Kayaknya sih sudah terbukti ya. Yang 7 pemain. Ya kayak dari segi masa otot teknis sekarang sih bangsat. Dari segi masa otot dan sebagainya kan emang kalau misalnya orang kulit putih, Caucasian atau orang kulit hitam itu lebih padat gitu loh dari Asia Melayu tuh, makanya biasanya performa secara sportivitas genetika lebih maju gitu. Bukan karena ganteng. Bukan karena ganteng. Ada dulu pemain Bali United apa pemain Indo tuh dicari naturalisasi cuma karena ganteng ya, jadi bintang iklan, main berapa kali ya kalah ya udah jadi bintang iklan, jadi gini ngopi sih. Siapa namanya lupa aku. Yang penting kan followernya banyak dong. Ya, yang penting follower banyak. Datang sini naturalisasi jadi bintang iklan, bukan main bola. Bangsat cuma karena ganteng. Akhirnya ya apa-apa. Rezeki. Iya sih, kayak ngapain kalau gitu, Tergantung dia pengen jadi bintang iklan apa jadi pemain bola, tergantung dia. Kita kan nggak tahu dia pengennya apa. Betul juga. Oke, segmen ketiga aja Tom. Let's go. Segmen ketiga podcast pemberi pertimbangan hiburan. Yo ini, aku duluan dah. Boleh. Aku ada Ada. makanan nih. Aku film dong, tentu saja. Boleh. Punya satu film tentang sepak bola yang paling bagus menurutku ya. Ini kan langsung aja lah podcast sepak bola. ini film sepak bola terbaik menurutku ya. Ini selera ya. Komedi, tapi tetap bagus, tapi sangat legend, dan aku yakin kita pasti tahu, dan aku yakin yang mulia 90% yang mulia mendengarkan pasti juga tahu dan pasti juga suka. Dari semua orang yang aku kasih tahu ini nggak ada yang bilang nggak suka. Nama judul filmnya Shaolin Soccer. Wah. Oh iya, Shaolin Soccer. Buat yang mulia generasi Z, generasi Alpha yang mendengar ini harusnya tidak gen Alpha sih. Ya. Karena agak bahasa kita agak kasar. Tapi generasi Z yang belum pernah menonton Shaolin Soccer, harus nonton Shaolin Soccer karena ada Stephen Chow, legendary. Tidak usah saya berikan sinopsis karena judul filmnya sudah memberitahu premis filmnya seperti apa. Dari semua
Dari semua yang aku kasih tahu, tidak ada yang bilang tidak suka. Oh, sehebat itu loh filmnya. Iya, Ci. Iya, Ci. Dan banyak. Dan ada beberapa bule loh yang aku kasih tahu. Heeh. Suka juga. Ih, Berarti tidak mengandung etnis, tidak memperdulikan budaya, tidak memperdulikan apapun, semua suka dengan film tersebut. Tidak usah aku kasih apapun sinopsis, spoiler apapun, keren. keren sih. Iya, Ci. Solid Soccer keren Nggak sih. ada kata Iya, Ci. lain selain keren. Keren. Legendary sih. Harus Fun-nya nonton yang mulia, dapet, harus. serunya dapet, iya Ci. Harus nonton, Ci. Tapi gini dulu. Kalau kalian, kalau Gen Z mungkin lah, ya udahlah Gen Z kan. Ada milenial yang kita. Kalau ada yang belum pernah nonton Shaolin Soccer tuh kayak kalian kemana aja selama ini? Apa pergaulan Dijauhi, kalian? kalau di pergaulanku belum pernah nonton Shaolin Soccer, dijauhi masyarakat, Om. Dikecukin misalnya Iya. kalau lewat, dikecukin. Cuk, gitu kan. Apa sih nggak jelas? Cuk. Iya. Itu terlalu hina kalau nggak pernah nonton tuh, Iya. terlalu hina. Nggak pernah nonton Shaolin Itu Soccer kalau tuh. kalau lagi SMA nggak pernah nonton Shaolin Soccer, kakinya dipegang digas biasanya sama Digas. apa Iya. namanya, digas. Ya digas itu. Terlalu nista, Nista terlalu Ciklia. haram. Haram ya Ciklia. Ya harus nonton. Iya. Nonton bersama keluarga juga boleh, itu semua umur itu. Oke, boleh. Ya, mungkin sambil nonton Shaolin Soccer bisa makan makananmu nih, apa yang cuma kan rekomendasikan? Nah, ini adalah suatu makanan legend di Kota Denpasar. Boys, Serius. Temanku di kantor pernah makan di sini, ketemu pemain sepak bola terkenal katanya. asik. Iya, Balotelli. biasanya pemain sepak bola yang pendek-pendek, nendang pakai kaki kiri dulu di Barcelona. Messi. Iya, betul. Sumpah Messi. Sumpah. Cuma itu ternyata cuma mirip aja. Pakai baju Messi sama mirip kayak Messi jenangnya sih. Bangsat. Aku boleh ngomong kasar ya. Bajingan, kenapa Messi kan lu aku sebutkan dulu namanya. Oh iya, lupa Kle. Ini namanya nasi campur Bali simpatik di Gandapura. Dekat Gandapura lah pokoknya. Ini kalau Messi ke tempat nasi campur nih dimarahin sama tim sih. Baru aku bilang budaya diaspora tidak boleh makan yang macam-macam. Ini kalau makan ke sana dia di skor. Tapi di mana itu? Jalan apa tuh? Jalan Gandapura, cuma nggak masuk Jalan Gandapura. Lurus lagi dikit kanan jalan. Jalan apa namanya? Oh, apa spesialnya dari nasi campur lainnya nih, si nasi campur? Nah, di sini ada nasi campur ayam, ada nasi campur babi, dan yang paling spesial itu adalah babi kecap. Kle. Udah lama makan babi kecap aku Tom. Kle enak kali. Hari Minggu libur, berani work life balance lagi warungan nih, terus rame, tidak pernah sepi. Sehat ya, biar selalu enak harus sehat. Betul, Kle. Harganya murah, cuma 25.000 aja. Dah kita dapat, iya enak. Ada di Gojek nggak? Kayaknya sih ada ya. Dapat aku pernah lihat Gojek sama Gokar di sana gininya, apa namanya? Aduh, aku pengen cepet pulang Tom. Aku pengen beli. Aduh, tolong. Enak kali, simpati ini enak kali. Kayak bungkus keisi tambahin nasi lagi di rumah Kleng. Makin mantap, makin enak. Sambalnya sambal matah sama sambal merah tuh ada. Enak kali. Aduh, Tom, aku belum makan nih Tom. Aku harus makan nih Tom. Tidak bisa aku bayangkan nih Tom.
Ukle, nih, biar Tolong, ke tolong, biar ke terbayang ya, biar ke terbayang ke buka Discord nih sekarang jangan, nih. Ini tak jangan kirim dong, Kle. Tak kirim di Discord nih jangan. Kle. Ke lihat kerupuk Aku, babi itu. aku harus, Kerupuk aku di babi. sini Tom, aku di sini Babi harus kecap. masak Tom, baru bisa makan Tom, Kle. nggak bisa langsung Ayam makan. sisip bumbu bawang. Kle, ada rempeyek udangnya, ada sambal matahnya, Ah, Kle. tidak, 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 Kle. tidak, Kle, enak tidak. sekali, Cik. Enak sekali. Aduh, ada 20.000. fotonya lagi. Ya, Aduh, yang sudah mulia, tolong, Kle. tolong yang mulia, Sudah. Sudah. aku harus menghentikan pembicaraan ini. Bye bye, yang mulia, aku harus membuat masakan dan memasak. Tidak bisa Ya langsung Tuhan. langsung cegukan aku lagi. Nih. Aduh, tolong, tidak kuat. Bye Oh, bye, yang enak. mulia. Oke, Thank you, sampai jumpa bye-bye. lagi di hari. Bye bye, thank you. Thank you Dadah. yang mulia. Thank you, thank Untuk you. Tommy anjing, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you.